jangan pernah menggunakan firman Tuhan untuk memarahi orang lain. Kalau Tuhan lagi marah sama kita, apa indikasinya, Pastor? Dimiskinkan mungkin Pastor ya, atau dibikin sakit. Dibikin bangkrut ya? Biasanya kan gitu. Lagi marahkah Anda hari ini Sobat Reida? Mungkin aja kan ada yang marah karena mungkin mobilnya diserempet orang, diserobot orang. Aduh. Di jalan itu banyak sekali hal-hal yang bisa bikin kita marah gitu loh ya. Padahal kita udah bener jalannya tapi tetep aja ada yang nyelonong lah, ada yang ngebut lah gitu ya. Yang ngebut itu loh, pertanyaan buat saya, ngapain ngebut-ngebut? Saya tuh penasaran. Ya mungkin mules, Pak. Sama orang yang ngebut ya, ujung-ujungnya pas di lampu merah ketemu lagi, jejeran sama saya lagi gitu loh. Atas ngapain ngebut? Saya aja santai-santai juga sama levelnya ya kan. Maka mulus kali mulus. Kalau Tuhan bisa marah nih Sobat Reida. Bahkan di perjanjian lama Jonathan dia jelasin marahnya itu ganas, serem gitu loh ya. Air bah, Sodom dan Gomora gitu ya. Kalau di perjanjian baru ya tadi ya marah sama pedagang begitu ya. Tapi kalau zaman now Tuhan marah sama kita itu bentuknya seperti apa? Gitu ya. Oke. Kita akan tanya dengan siapa, Jo? Kita akan bicara bersama Pastor Ari M. Wibowo dari GPCC. Kita mau sapa dulu Pastor Ari. Shalom. Halo. Shalom Pastor. Halo. Shalom. Shalom Pak Jonathan, Pak Nathan. Terima kasih sudah join di Bahtera FM. Kabar baik. Bagaimana dengan kabar Pastor Ari? Baik juga. Puji Tuhan, semua baik. Dan puji Tuhan. Juga tentunya Sobat Bahtera Yuda, saya harap dalam keadaan baik juga. Ya. Amin. Betul, amin ya. Ini lagi menggeliat lagi nih angkanya, ya kan? Jadi hati-hati Sobat Reida. Angka apa? Udah tahu semua angka apa ya. Kalau lihat angka itu bisa marah loh. Hah? Lihat angka itu bisa marah loh. Iya, jangan kasih kendor, betul. Lihat angka kan juga bisa marah katanya Jonathan. Bener ya Pastor? Kitanya udah hati-hati gitu udah ya. Hati-hati nih, ini udah angka naik terus. Ini berarti masih ada yang nggak hati-hati nih. Bandel nih ya. Lihat angka di rekening juga gitu sih. Wow. Kalau di rekening bukan marah Pastor, sedih mungkin ya. Iya, kecewa. Ngapain saya pakai nonton kemarin ya? Ngapain saya pakai pergi kemarin ya? Sekarang pas butuh nggak ada gitu ya. Kenapa jadi curhat? Oke, kita akan balik langsung. Saya nggak kuat lagi. Pastor Ari ngomongin soal Tuhan marah. Kalau Yesus adalah Tuhan, kenapa dia marah? Ini pertanyaan sebagian orang yang masih belum tuntas jawabannya. Ya kan? Kenapa Tuhan marah? Padahal Yesus kan Tuhan. Ya, kita juga harus ingat ya bahwa Tuhan juga marah. Dan pada waktu kita bicara tentang Yesus, dia adalah 100% Tuhan dan dia 100% manusia. Tentu bisa marah gitu. Dan di dalam Alkitab juga dikatakan bahwa ada kemarahan yang tidak berdosa. Jadi kita mesti ngerti ya antara bedanya marah yang berbuat dosa dan marah yang tidak berbuat dosa. Nah tapi sebelum ke sana, kalau Sobat Bahtera Yuda melihat, atau saya tanya deh, bagaimana Sobat Bahtera Yuda melihat Yesus atau melihat Tuhan di dalam kehidupan saudara semua? Apakah saudara melihat dia sebagai seorang jaksa penuntut gitu ya? Atau saudara melihat dia sebagai seorang bapa? Nah, kita mesti mengetahui dari sekian sifat kesempurnaan, kebaikan Tuhan, ada dua hal yang sangat sering menjadi acuan kita di dalam bicara tentang karakter atau sifat Tuhan. Yaitu yang pertama adalah Tuhan yang adil, dan yang kedua, yang sama pentingnya adalah bahwa dia adalah Tuhan yang penuh kasih. Jadi kasih dan keadilan Tuhan itu yang menyebabkan kita mengenal Tuhan yang bisa marah. Karena dia adalah Tuhan yang penuh kasih dan dia adalah sekaligus adalah Tuhan yang penuh dengan keadilan. Nah, makanya tergantung bagaimana kita melihat siapa Yesus atau siapa Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat dia sebagai seorang jaksa penuntut atau sebagai hakim saja, maka kemudian kita melihat bahwa kemarahan Tuhan adalah untuk menghukum kita. Tetapi kalau kita melihat bahwa dia adalah pribadi yang penuh kasih, maka kita bisa melihat wajah seorang bapa atau karakter seorang bapa. Ini kan sama seperti pada waktu kita berdoa ya. Saya sendiri kalau mengajarkan ke anak-anak saya, bisa nggak kita ganti kata Tuhan, kita ganti dengan Bapa. Itu karena itu sangat mempengaruhi cara pandang. Nah, kalau kita melihat Yesus atau Tuhan sebagai Bapa, maka tentunya seperti Bapa di dunia kan kita juga melihat ya, seorang Bapa yang baik pun juga bisa marah kan. Tetapi marahnya itu punya alasan dan marahnya punya tujuan. Dan dilandasi oleh kasih untuk mengajarkan keadilan kepada kita. Itu dia. Seperti itu. Wow. Masalah lain muncul ketika figur Bapa di dunia tidak mencerminkan Bapa yang baik ya, Pastor Ari ya. Jadi anaknya akhirnya dapat, oh kalau Bapa saya marah tipenya seperti ini, jangan-jangan Bapa di sorga juga seperti ini.
Takutnya seperti itu ya, Pastor Ari ya? Ya, nah makanya kemudian, nah ini prinsip ya untuk seorang ayah, seorang bapak, atau seorang pemimpin dalam hal ini harus terus belajar mengembangkan diri untuk membangun kasih dan keadilan gitu secara paralel. Ya, tetapi kalau belajar dari prinsip Tuhan, Tuhan itu tidak pernah mendahulukan keadilan terlebih dahulu, dia mendahulukan kasih. Itu yang seperti yang Yesus contohkan ya, pada waktu dia disalibkan, lalu kemudian salah satu penjahat yang disalib di sebelahnya dia berkata bahwa dia melakukan pertobatan, kan dia bilang bahwa ya kamu nggak akan dituntut oleh keadilan dulu, tapi kamu akan diselamatkan oleh kasih terlebih dahulu. Makanya dia berkata kan hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, ini yang menyebabkan kemudian bahwa kita bisa belajar seorang bapak itu seharusnya tidak menuntut keadilan terlebih dahulu sebelum dia memastikan bahwa anaknya itu mengalami kasih di dalam kehidupannya gitu. Nah, ketika dalam konteks tadi seorang anak tidak mampu atau belum mampu melihat bapaknya atau ayahnya berlaku seperti apa yang sebenarnya Tuhan contohkan atau Tuhan mau di dalam kehidupannya. Nah, ini yang menjadi sangat penting bahwa kita juga tidak bisa punya ekspektasi bahwa pemimpin kita atau bapak kita itu adalah bapak yang sempurna, karena satu-satu yang sempurna itu adalah Tuhan gitu. Jadi kita perlu memiliki ekspektasi terhadap bapak kita di dunia dan memiliki sudut pandang yang benar tentang bapak yang sempurna itu, yaitu Tuhan sendiri. Gitu sih. Baik, seperti itu ya. Jadi marahnya bapak kita gitu ya, sebaik apapun gitu ya, lebih baik marahnya Tuhan kita gitu ya. Tuhan kita kan Bapak yang udah nggak ada salahnya gitu ya, yang terbaik. Bapak kita mungkin, oh Bapak yang baik tuh seperti ini ya. Wah, Tuhan berarti jauh akan punya karakter marah yang kita bilang tadi ya, karakter marah yang dewasa, karakter marah yang nggak menindas kita, seperti itu, Jonathan. Ya, indikasinya marah sekarang. Yang alkitabiah gitu ya. Marah yang alkitabiah. Betul, marah yang alkitabiah. Oke, sekarang indikasinya, Pastor. Kalau Tuhan lagi marah sama kita, apa indikasinya, Pastor? Dimiskinkan mungkin, Pastor ya. Atau dibikin sakit. Dibikin bangkrut ya? Biasanya kan gitu. Manusia kan, wah saya sakit nih gara-gara Tuhan marah sama saya nih ya. Ini menarik banget karena kadang-kadang ya kita itu ketemu dengan orang percaya yang tidak bermental percaya gitu loh. Wow. Iya kan? Wow. Kita adalah orang percaya, dan pada waktu kita mengaku dengan mulut kita dan menerima di dalam hati kita bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kita. Karena kita juga berdoa bahwa sejak hari ini kau menjadi Bapakku dan aku menjadi anakmu. Berarti kita percaya bahwa di dalam keselamatan itu sebagai orang percaya, kita ini diadopsi, diangkat sebagai anak. Sehingga dia menjadi Bapa kita, ya kan? Nah, makanya tadi saya katakan orang percaya yang bermental tidak percaya itu apa? Melihat Bapa, ya kan? Melihat Bapa, tapi dengan sudut pandang jaksa penuntut gitu loh kira-kira. Saya nggak berkata profesi jaksa penuntut salah ya, ini nggak ada hubungannya dengan itu. Tapi maksud saya kita harus melihat bahwa dia itu bukan Tuhan yang menuntut, dia itu adalah Bapa Tuhan yang penuh kasih, yang mengasihi kita. Nah, kasihnya itu dipicu oleh ketika dia melihat ketidakadilan. Karena dia juga adalah Bapa yang adil, Tuhan yang adil. Jadi itu, orang percaya yang bermental percaya itu adalah percaya bahwa dirinya adalah anak. Dan kalau anak, Tuhan adalah Bapanya. Nah, bagaimana mendefinisikan kemarahan dari Tuhan itu adalah sama dengan kita mendefinisikan kemarahan seorang bapa di dalam kehidupan kita. Kalau dia berkata bahwa dia adalah bapa yang baik, maka bapa yang baik bukannya nggak bisa marah. Bapa yang baik marah ketika terjadi ketidakadilan di dalam kehidupan kita. Iya kan? Jadi kemarahan Tuhan selalu dipicu oleh apa? Oleh pelanggaran firman-Nya. Oleh ketidakbenaran yang terjadi. Itu yang menyebabkan Tuhan marah. Tapi apakah kemudian kemarahannya itu caranya adalah dengan memiskinkan, bikin bangkrut, bikin sakit? Karena saya percaya Bapa yang baik tidak akan mengutuki anaknya. Jadi buat
mungkin Sobat Bahtera Yuda yang hari-hari ini misalnya sedang mengalami pergumulan dalam kehidupannya, entah karena sakit penyakit, entah karena kebangkrutan, entah karena kesulitan finansial, kesulitan di dalam atau tantangan dalam rumah tangga. Jangan merasa bahwa itu adalah hukuman Tuhan. Kalau kalau kita adalah orang yang percaya, kita percaya juga bahwa kita adalah anak Tuhan, diadopsi oleh Tuhan sebagai anaknya, sehingga dia menjadi Bapa kita. Nah, Bapa yang baik itu bukan Bapa yang kemudian kalau kita salah kemudian dibangkrutin, kita salah kemudian dihukum dengan sakit penyakit. Jangan pernah berpikir seperti itu. Itu adalah jebakan yang sangat krusial ya di dalam kehidupan kita. Ya, jadi tanda Tuhan marah di dalam kehidupan kita bukan itu. Tanda Tuhan marah di dalam kehidupan kita adalah ketika hati nurani kita yang sebetulnya itu adalah karena roh Allah, roh kudus yang ada dalam diri kita, menyebabkan kemudian kita merasa tidak damai sejahtera. Kita merasa gelisah, kita merasa ya ini sebenarnya sebuah kesalahan, dan kita kemudian melakukan itu dan kemudian kita merasa tidak damai sejahtera. Nah, percayalah bahwa itu Tuhan lagi marah. Karena Bapa yang marah itu Bapa yang punya tujuan, ya, kemarahannya punya tujuan atau punya alasan, dan tujuan atau alasannya itu adalah untuk memastikan kita bertumbuh dewasa sebagai anak-anaknya. Makanya kemarahannya dalam bentuk peringatan. Kemarahannya di dalam bentuk teguran. Ya kan? Itu namanya Bapa marah, bukan bikin kita bangkrut, bukan bikin kita sakit dan lain sebagainya. Seperti itu dia. Sekarang bagaimana kondisi hati kita, gitu ya? Apakah kita masih punya kepekaan itu, kepekaan akan Roh Kudus yang mungkin menegur lewat hati kita, lewat firman Tuhan, ya? Belum apa-apa pas dengar firman Tuhan, senggol kanan kiri, tuh buat kamu, padahal buat kita, ya kan? Betul ya, Pastor Ari ya, banyak. Ya. Oh ya, satu lagi ini penting karena tadi menyinggung soal Pak Nathan menyinggung tentang firman Tuhan. Jangan pernah menggunakan firman Tuhan untuk memarahi orang lain. Itu dia. Sebentar, saya mau masuk ke situ, Pastor Ari. Itu kan dia. Ada banyak sekali orang yang bilang ya, Tuhan itu marah, air bah lo turun, Sodom dan Gomora lo. Pedagang dimarah-marahin ya. Berarti kan saya boleh marah gitu. Tuhan aja marahnya kayak gitu kok. Saya kan berarti boleh marah. Emang sebenarnya ya, Pastor, sebenarnya kan marah memang boleh ya. Tapi marah yang Alkitabiah yang tadi kita sempat singgung tuh seperti apa? Marah pakai ayat firman Tuhan. Iya. Apakah seperti itu gitu ya? Terus dipasang di sosmed dong, Mbak. Wah, itu antara marah dan menyindir itu ya. Banyak yang seperti itu, banyak ya. Mau saya tunjukin? Nggak usah. Gak. Dampaknya itu pasti berbeda. Marah yang Alkitabiah itu adalah marah yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berarti kalau marah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan adalah marah yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri. Nah, kehendak Tuhan itu selalu untuk kepentingan membangun anak-anaknya. Jadi kita boleh marah, mau pakai firman Tuhan, dasarnya memang firman Tuhan. Tapi maksud saya jangan menggunakan atau memanfaatkan firman Tuhan untuk memarahi orang lain dengan cara mengintimidasi atau memanipulasi. Betul. Contoh, kalau kamu nggak rajin kasih perpuluhan dan persembahan, bangkrut kamu. Waduh. Belalangnya keluarin, Pastor. Buah sulungnya keluarin, Pastor. Buah sulung keluarin, Pastor. Nggak begitu. Apakah berarti saya kemudian berkata bahwa kalau gitu nggak usah kasih persembahan, nggak usah kasih perpuluhan? Bukan begitu. Itu sesuatu yang kita lakukan ya dengan spiritual understanding yang benar, bukan dengan sebuah intimidasi atau manipulasi. Ya kalau misalnya ditanya, kamu kenapa nggak melakukan perpuluhan? Loh, memang saya nggak melakukan perpuluhan. Karena yang saya berikan nggak cuma 1/10. Oke, itu dia. Ya, misalnya seperti itu kan nggak terus dimarahin, gara-gara nggak. Nah, jadi jangan marah karena sesuatu yang legalistik gitu loh. Iya kan, marah ya sesuai kebenaran firman Tuhan yang tujuannya adalah untuk membangun hidup orang. Jadi jangan dikasih, kamu nanti kalau nggak lakukan ini, kamu akan jadi seperti ini. Itu kan legalistik. Tapi gini,
kalau kamu tidak lakukan ini, dampaknya di dalam pertumbuhan kehidupan kamu akan begini. Jadi, kalau kamu lakukan hal ini, sebenarnya ini adalah untuk keuntungan kamu sendiri, bukan untuk keuntungan siapa-siapa. Gitu. Betul. Kita diingatkan nih sekali lagi ya, Sobat Reid ya, marahnya jangan pakai ayat Alkitab, ya, dan marah yang dewasa gitu loh, ya kan. Marah yang tidak mempermalukan orang lain, marah yang tidak menindas orang lain, dan marah yang tetap menjaga lah perasaan orang lain gitu ya. Bisa kok, tadi kan yang simple deh, Pastor, tadi sempat kita obrolin gitu ya. Orang yang marah itu ya, kadang-kadang kan biasanya manggil Jonathan Joe Tan gitu ya. Orang yang marah itu kelihatan kalau manggilnya nama lengkap. Saudara Jonathan Stanley. Nah, itu marah tuh. Kurang lengkap. Berarti Bapak kurang marah. Iya, gimana? Sebutin, Pak. Franciscus Marcus Jonathan Stanley. Wah, itu kepanjangan dia. Saudara Franciscus Marcus Jonathan Stanley. Nah, itu marah itu. Itu selesai nyebutin nama saya, Pak. Marahnya hilang, Pak. Kepanjangan namanya. Apalagi kalau disebut 3 kali ya. Waduh. Bento dong. Oke deh, kita langsung saja ke topik yang utama juga. Tadi hari ini kita bicara tentang kalau Tuhan Yesus di dunia aja bisa marah gitu ya. Bagaimana ketika amarah Tuhan pada kita? Apa tandanya? Seperti apa? Betul. Tadi sudah dijelaskan juga ya. Mungkin pada masuk ke kesimpulan, Pastor Ari. Kalau Tuhan marah, harusnya kita gimana mungkin? Atau marahnya Tuhan seperti apa? Mungkin bisa kasih kesimpulan, silakan. Pertama, merespon kemarahan Tuhan, kita baru bisa merespon kemarahan Tuhan kalau kita mengerti apa yang menjadi tanda kemarahan Tuhan. Dan untuk mengenali tanda kemarahan Tuhan, kita harus punya perspektif yang benar bahwa siapa Dia di dalam kehidupan kita. Dan untuk kita memiliki perspektif yang benar tentang siapa Dia di dalam kehidupan kita dan bagaimana karakternya, tidak ada cara lain selain kita hidup mengenal Dia sungguh-sungguh melalui kebenaran firman-Nya. Jadi itu dasarnya. Nah, lalu yang kedua juga di dalam Efesus 4 ayat 26, Paulus mengatakan, ini yang dia kutip dari Mazmur sebetulnya, apabila kamu menjadi marah, jadi berarti kan boleh marah ya? Kan dibilang apabila kamu menjadi marah, jadi kita boleh marah. Tapi ini prinsipnya, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi sebuah kemarahan yang nggak jelas juntrungannya dan nggak jelas kapan selesainya karena nggak ngerti tujuannya untuk apa. Kalau kita marah dengan mengerti tujuannya dan alasannya untuk apa, yaitu untuk membangun kehidupan orang lain yang kita kasihi, seperti halnya yang dilakukan Bapa yang baik itu di dalam kehidupan kita, maka kemudian kita marah juga akan marah secara efektif dan efisien. Itu kira-kira. Bagaimana dengan kita? Apakah marah kita masih bisa kekontrol gitu ya? Yuk dewasa yuk supaya marahnya kita itu bisa efektif gitu ya. Orang bisa ngerti apa yang kita mau, orang bisa berubah, tapi kitanya nggak marah terus-terusan gitu ya. Marah yang sampai bikin kita capek. Pastor Ari. Satu lagi saya keinget. Nah, saya kasih tips yang sederhana. Apa tuh? Kalau marah, jangan makan ya, keselak nanti. Sorry Pastor. Iya, kalau keselak jangan makan nanti keselak. Kalau marah, ya, jangan didasari oleh rasa benci terhadap pribadinya. Oke. Ini penting. Jadi kalau kita marah, dasarilah oleh rasa benci terhadap kesalahannya. Jadi yang dimarahin itu atau yang dalam tanda kutip yang diserang itu jangan orangnya, jangan pribadinya. Yang diserang itu adalah dosa atau kesalahannya. Sepakat, setuju ya. Kita mah seringnya masuk ke pribadinya gitu ya. Gini pantas dia orangnya gini sih. Lihat papanya. Waduh, udah lihat papanya lagi. Jauh banget ke papanya gitu kan ya. Padahal yang perlu ditegesi adalah kesalahannya gitu ya. Dan nggak ada kesalahan yang nggak bisa diubah lah ya. Kalau kita memang tepat sasaran, marah dengan tepat, marah dengan dewasa, kesalahan apapun juga bisa dirubah gitu ya. Narasumber kami Pastor Ari, ada Instagram yang bisa Anda follow di mana, Jo? Anda bisa follow di
Ary M Wibowo ya, ARYMWIBOWO. Di situ ada bisa follow. Di situ nggak ada postingan marah-marah, Pastor. Postingannya semoga bisa memberkati Anda juga ya, Sobat Reida. Pastor Ary, kami ucapkan terima kasih. Thank you, Pastor. Hari ini kita bicara tentang kemarahan, bagaimana Tuhan marah, bagaimana kita marah. Ini lengkap sekali ya. Semoga mumpung masih awal tahun juga, tahun ini kita coba praktekin ya. Bisa marah-marah. Enggak, bisa marah dengan dewasa, bukan bisa marah-marah, ya kan? Bisa marah-marah, lagi nggak ada temannya nanti ya. Doa kami Pastor Ary, sehat selalu sekeluarga. Amin. Di tengah kondisi pandemi ini masih boleh tetap bisa melayani, bekerja, dan semakin luar biasa, Pastor Ary. Makasih ya buat waktunya, Pastor Ary. Amin. Kita jumpa lagi di lain waktu. Doa saya buat Pak Nathan, Pak Jonathan, dan untuk Sobat Bahtera Yuda. Amin. Terima kasih. Selamat membangun kemarahan secara dewasa. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.